Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 3A. Judul Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dhita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 3. Membersihkan batin dari racun. 2 Februari 2000. Upacara penahbisan 2 biku baru yang kita laksanakan di sini pada Minggu malam masih segar dalam ingatan saya. Bagian dari upacara itu berupa sedikit pendarasan yang dilakukan oleh upacaya atau penahbis pada bagian paling akhir penahbisan, berupa parita yang indah, ulasan Dhamma, ajaran Buddha, mengenai 4 hal yang jangan sampai dilakukan dan 4 kebutuhan atau penyokong seorang biku. Parita dalam bahasa Pali itu adalah salah satu kesukaan saya. Dan sungguh sayang, saya hanya mendarasnya setahun sekali. Parita itu mengingatkan saya akan 4 kebutuhan bagi gaya hidup dasar biku. Derma makanan, tinggal di bawah pohon, jubah yang dibuat dari gombal, dan obat-obatan sederhana yang dibuat dari fermentasi air seni. Kesederhanaan 4 kebutuhan itu selalu mengilhami saya, sekalipun kita tidak hidup seperti itu di wihara ini. Hal itu memberitahu kita mengenai kesederhanaan sejati kehidupan monastik. Dan ketika kita mendengar ajaran seperti itu, hal itu akan menyemangati kita untuk bersandar pada kesederhanaan itu, alih-alih mencondong ke kelimpahan serta memiliki banyak harta. Jalan dunia adalah memiliki banyak harta. Makin banyak, makin bagus. Itu mungkin saja memudahkan, tapi biasanya malah jadi gangguan. Kita selalu terpikat, mempersiapkan, dan memelihara berbagai hal. Kesederhanaan kehidupan monastik pada zaman Buddha adalah sesuatu yang layak kita tanamkan dalam batin. Itu adalah kesederhanaan yang membangkitkan keterbebasan. Makin banyak yang kita miliki, makin rumit jadinya hidup kita, sehingga makin sedikit kita mengalami kelapangan indah yang kita sebut keterbebasan. Pada akhir upacara penahbisan, Buddha memberikan ajaran Dhamma yang amat ampuh dan indah bagi para biku baru. Saya akan menitik beratkan ceramah malam ini pada ayat-ayat tersebut. Jalannya. Ada pelbagai cara Buddha mengajar Dhamma. Sila, kebajikan, samadhi, keheningan, dan panya, kebijaksanaan. Semuanya telah dibabarkan dengan sempurna. Membuat semua itu sebagai pembabaran sempurna berarti kita tidak perlu benar-benar melihat melebihi yang Buddha uraikan tentang laku sila, samadhi, panya. Inilah jalan Buddhisme, memiliki perilaku bajik sempurna
keheningan sempurna dalam meditasi, dan kebijaksanaan sempurna. Kadang ketika kita bicara tentang sila, samadhi, panya, dalam cara itu, tentang kebajikan, keheningan, dan kebijaksanaan, orang-orang salah paham mengenai akar makna dari istilah tersebut. Sila adalah tentang melepas, meninggalkan kecenderungan perkataan dan perbuatan yang didasari hal-hal seperti nafsu, keinginan indrawi, kemarahan, kesombongan, dan keirian. Semua hal yang muncul dari emosi negatif dipotong habis oleh laku sila. Pada awalnya, laku sila mungkin saja cenderung membuat Anda terkekang, karena Anda tidak bisa mengekspresikan diri Anda sebagaimana biasanya. Tapi sesungguhnya, yang sedang Anda lakukan adalah mengurung noda dan nafsu dalam batin. Anda sedang mendisiplinkan dan memasukkan mereka ke penjara dalam rangka menghancurkan banyak emosi negatif yang menciptakan begitu banyak masalah bagi diri Anda dan orang lain. Laku sila sebenarnya adalah melepas nafsu indrawi, niat buruk, dan delusi. Itu adalah latihan melepas perwujudan lebih kasar dari hal-hal itu. Sang Buddha membahas tentang meditasi. Beliau membicarakan mengenai memperdalam latihan melepas. Siapapun yang menjalani meditasi akan mengetahui bahwa ada banyak rintangan menuju batin yang hening. Dan rintangan itu hanya dapat diatasi melalui aspek ini, melalui pergerakan batin yang kita sebut melepas. Semua keinginan dan nafsu berasal dari suatu sensasi diri yang berusaha mengendalikan dunia. Berusaha memanipulasi dunia demi mencari kebahagiaan hayalan yang dipikirnya bisa diciptakan dan terus dimiliki. Ini adalah delusi dasar manusia dan semua makhluk di semesta. Semua makhluk berpikir mereka bisa membuat, meraih, dan mempertahankan kebahagiaan. Semua makhluk cenderung menjangkau keluar demi kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu senantiasa sedikit di depan jangkauan mereka. Kita berpegang terus pada harapan bahwa suatu hari kita mungkin mampu menemukan kebahagiaan hayalan ini di luar sana, di suatu tempat. Itulah hayalan yang membuat batin ini terus berpikir, terus membuat batin ini membuat rencana. Kita terus membuat batin keluar ke dunia, alih-alih menghentikan batin berpikir, menenangkan batin, dan menjaganya tetap berada di dalam. Buddha dengan sempurna telah membabarkan samadhi, ajaran mendalam tentang meditasi. Samadhi itu melingkupi segalanya, begitu kuat, menyelam secara mendalam menuju keadaan batin melepas, ke dalam keadaan yang jauh melampaui dunia. Keadaan jhana sungguh berbeda dibanding cara kesadaran bereaksi terhadap dunia. Jhana berubah dari satu jhana menuju jhana lain, ke dalam yang disebut arupa jhana, keadaan ruang nirbatas, kesadaran nirbatas, atau saya lebih suka mengatakannya sebagai ruang tak terikat, kesadaran tak terikat, ruang ketiadaan, bukan persepsi maupun bukan tanpa persepsi. Semua keadaan ini begitu halus, namun mereka tidak lebih dari tahapan melepas. Mereka adalah hasil melepas hal-hal untuk sementara. Seperti halnya sila atau kebajikan, itu meninggalkan yang kasar. Maka samadhi pun melepas yang halus. Makin kita melepas, makin damai dalam batin. Makin dekat kita dengan tujuan sejati agama. Sekedar kebenaran dan realitas adi duniawi yang teramat mendalam. Kita sedang menuju akar segala sesuatu.
mencapai intisari yang membuat dunia ini berdetak. Dengan menuju ke akar segala sesuatu, Anda memperoleh pemahaman sempurna dan kebijaksanaan sempurna. Pemahaman sempurna itu berbeda dengan pelepasan samadhi, pelepasan dari meditasi. Karena melepas yang dilakukan dalam samadhi hanyalah sementara. Tapi ketika kita keluar dari samadhi, kita keluar dengan membawa kebijaksanaan. Kita memotong kualitas negatif batin, seperti keserakahan, nafsu indrawi, birahi, kemarahan, niat buruk, kesombongan, kecemburuan, dan rasa takut. Kita memotong semua ini selama-lamanya, hilang selamanya. Sungguh aneh bahwasanya di dunia ini, orang-orang berpikir bahwa nafsu itu baik. Kadang mereka bahkan berpikir bahwa amarah itu baik. Mereka tidak pernah membayangkan bisa ada suatu keadaan tempat kita bisa eksis tanpa hal-hal itu. Orang sangat sering berpikir bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menahan atau menindas pergerakan batin ini. Tapi orang-orang yang telah melangkah di jalan Buddha mengetahui bahwa kita bisa hidup di dunia ini tanpa nafsu birahi, tanpa amarah, tanpa rasa takut, tanpa keangkuhan, dan tanpa niat buruk terhadap makhluk hidup lainnya, apapun yang mereka perbuat terhadap Anda. Ini akan menjadi keadaan yang sangat menggugah, yang benar-benar layak menyandang sebutan kesucian. Kata suciwan, Inggris, saint, sesungguhnya berasal dari kata bahasa Pali, santa, yang berarti tenang, damai. Kedamaian adalah hasil ditinggalkannya hal yang menggerakkan batin. Ketika yang menggerakkan dan mengusik batin telah ditinggalkan, hanya ada kedamaian alami yang tidak dipaksakan, tapi muncul sebagai tanggapan otomatis terhadap terlepas dari apapun yang dapat menggerakkan batin. Batin sungguh tak tergoyahkan dan tak dapat digoyahkan. Dan hanya orang seperti itulah yang berhak menyandang gelar suciwan atau yang damai. Seperti yang telah Buddha babarkan dengan sempurna, 3 faktor laku Buddhisme adalah sila, samadhi, panya, kebajikan, keheningan, kebijaksanaan. Fokus dari laku ini bukan sekedar hal yang Anda lakukan, tetapi mengapa Anda melakukannya. Contohnya, saya kerap melakukan hal ini saat memberi Anda suatu tugas untuk dikerjakan pagi hari. Jika saya menjelaskan mengapa Anda melakukannya dan tujuannya, maka amat mudah melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam latihan seorang biku, penting untuk tidak hanya tahu yang diharapkan untuk Anda lakukan, tetapi tahu alasan Anda melakukannya. Itu menggambarkan dan memperjelas cara Anda seharusnya menjalani penghidupan ini, tujuannya dan alasannya. Salah satu naskah kesukaan saya bukan hanya yang ada dalam Parita Panahbisan, tetapi tersebar dalam Sutta dan Vinaya Pitaka yang Buddha sabdakan berulang kali pada berbagai kesempatan. Buddha mengatakan bahwa keseluruhan 3 latihan ini, sila, samadhi, panya, adalah rangkupan jalan Arya 8 faktor yang bertujuan untuk mengatasi hal-hal yang memabukkan batin. Ini adalah istilah yang indah, hal yang memabukkan batin. Mengatasi kemabukan batin. Sebagian orang di dunia senang mabuk, bukan hanya melalui zat-zat seperti alkohol atau narkoba, tapi juga dengan kecantikan lawan jenisnya, mabuk oleh kenikmatan mendengar simfoni yang indah, atau mabuk oleh keindahan matahari terbenam. Buddha telah bersabda bahwa kita harus meninggalkan semua kemabukan karena sesuai makna kata itu, Anda memasukkan racun ke dalam tubuh.
Anda meracuni diri sendiri. Ini adalah racun-racun batin. Apa maksudnya meracuni batin? Ini berarti membawa batin menuju sensasi duka dan penyakit. Ini berarti berkurangnya kedamaian, berkurangnya ketenangan dalam batin. Kapanpun Anda menjadi mabuk, selalu ada pening setelah mabuk. Dan dalam kepeningan dari kemabukan itulah kita benar-benar dapat melihat duka hal-hal ini. Di mana ada hubungan yang indah, suatu hari itu pasti berakhir. Tetapi makin Anda mabuk oleh hubungan itu, makin parah peningnya. Makin Anda menikmati musik yang indah, makin parah Anda merasa kehilangan saat musik itu berakhir. Buddha telah mengatakan setiap hal ini adalah yang memabukkan batin. Untuk mengatasi kemabukan itu, kita memerlukan suatu kedamaian dan keheningan, kebahagiaan yang jauh melebihi kegirangan dunia panca indera. Kedamaian dan keheningan ini jauh melebihi kebahagiaan dunia apapun. Itulah mengapa saya terus menekankan pokok ini bagi para biku, samanera, anagarika, dan pengunjung wihara untuk secara mendalam mengalami tahapan meditasi melepas. Ini bukan melepaskan diri dari dunia karena kebencian terhadap kenikmatan dunia. Ini adalah melepaskan diri dari kenikmatan dunia untuk memperoleh yang lebih nikmat, lebih halus. Sukacita batin yang hebat dalam meditasi mendalam, kenikmatan luar biasa dari keheningan, adalah sesuatu yang untuk dialami, sesuatu untuk dihargai sepenuhnya. Buddha berkata, tujuan seluruh latihan ini adalah untuk meninggalkan hal memabukkan yang membutakan dari nikmatnya kedamaian, yang mencegah Anda mengalami kebahagiaan, kesunyian, dan keheningan. Kemabukan berarti selalu ingin kembali untuk mendapatkan dosis narkoba alam panca indera. Ingin melihat lebih banyak lagi, mengalami lebih banyak, menjalin hubungan, kenikmatan lebih banyak lagi. Kemabukan terhadap dunia adalah masalah besar umat manusia, karena hal itu mencegah Anda menghargai hal yang jauh lebih mendalam. Tujuan seluruh latihan 3 faktor ini adalah untuk menghentikan kemabukan itu. Hal ini juga memberikan penjelasan sempurna mengenai aturan moralitas meninggalkan alkohol. Itulah sebabnya, mengapa para biku tidak pergi ke pesta atau minum segelas sampanye untuk merayakan upacara penahbisan? Alih-alih merayakan dengan minuman keras, kita merayakan dengan penyadaran. Minuman keras cenderung mengacaukan penyadaran kita dan melembamkan batin. Kesenangan menuntun pada kelembaman. Begitu kita menyadarinya, alih-alih meracuni batin dan lembam sesudahnya, yang tak memiliki kejernihan, hampir selalu berniat buruk, indera menjadi kacau, kita mengembangkan keseimbangan batin yang tetap dapat merasakan kebahagiaan dalam pemaknaan yang berbeda, yang lebih stabil. Buddha mengatakan penyadaran berfungsi untuk mengatasi kemabukan. Tapi bukan hanya kemabukan akan kesenangan indrawi, tapi bahkan juga kemabukan terhadap diri. Ada pelbagai jenis majja atau kemabukan, atau kata yang terkadang diterjemahkan sebagai keangkuhan, seperti keangkuhan akan kemudaan, keangkuhan akan kesehatan, serta keangkuhan karena masih hidup. Bagi kalian yang belum menua dan memiliki kemabukan akan usia muda, Anda akan merasa bahwa Anda akan memiliki energi ini untuk selamanya. Tapi begitu Anda mulai menua, energi itu mulai lenyap. Anda tidak sanggup mengangkat kapak itu setinggi sebelumnya. Anda tidak sanggup melesakkannya ke dalam kayu sedalam sebelumnya. Tubuh sekedar tak lagi melakukan yang Anda perintahkan. Bagi sebagian orang yang melekati tubuhnya, itu adalah wawasan hebat dan guncang
guncangan besar. Anda akan melihat bagaimana tubuh ini mengecewakan Anda pada periode kehidupan lebih lanjut. Alih-alih menjadi yang bisa Anda perintah, menjadi alat bagi kehendak Anda, tubuh melakukan sesuai kehendaknya sendiri. Tubuh sekedar tidak lagi melakukan segala sesuatu. Bagi diri kita, itu adalah sesuatu yang dahsyat untuk diamati pada usia tua. Kita tidak benar-benar meyakini hal itu sampai kita mengalaminya sendiri. Saya dapat menghargai hal itu karena bagi manula, tubuh adalah penjara dan itu adalah penjara yang sangat keras. Tubuh tidak menuruti apa yang Anda minta. Alih-alih, tubuh akan memerintahkan yang harus Anda lakukan. Ketika tubuh ingin tidur, tubuh sekedar tidur. Saat tubuh ingin nyeri, langsung saja nyeri. Dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Keangkuhan terhadap kemabukan usia muda adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Kemabukan akan kesehatan sama dengan kemabukan akan usia muda. Mereka pikir mereka begitu cerdas dan pandai karena sehat. Karena itu entah bagaimana mereka merasa unggul. Jika orang jatuh sakit, itu sih salah mereka sendiri. Sebagian orang di masyarakat kita berpikir seperti itu. Tapi kita tahu bahwa sehat dan sakit adalah pasangan. Dan keduanya adalah hal yang kita warisi. Saat kita memandang warisan yang diberikan orang tua kita, yang sesungguhnya mereka berikan adalah tubuh ini yang akan menua, sakit, dan pada akhirnya mati. Kita mengalami semua kesenangan dan kenikmatan pada awalnya, dan kita akan membayarnya di ujungnya. Itu bukanlah transaksi yang bagus. Ada juga kemabukan akan eksistensi, kemabukan akan kehidupan. Orang-orang senang eksis, tapi apa alasannya? Jika kita melihat hidup dan duka dalam hidup, kita kerap berpikir bahwa orang menderita akibat kesalahannya sendiri. Dalam cara yang sama, kita berpikir bahwa mereka sakit akibat kesalahan mereka sendiri. Duka itu sama alaminya dalam hidup seperti halnya jatuh sakit. Itu bukanlah kesalahan siapapun. Itu muncul begitu saja. Secara genetik, kita ditakdirkan mengalami duka dan tak ada cara Anda bisa memanipulasi gen untuk mencegah duka. Itu adalah bagian dari menunya. Sesuatu yang pasti terjadi. Itulah sebabnya Buddha berkata, berpisah dengan yang Anda inginkan adalah duka, dan bersama dengan yang tidak Anda inginkan adalah duka. Setengah dari kehidupan ini adalah bersama dengan yang tidak Anda inginkan. Anda tidak benar-benar dapat menghindarinya. Tapi Buddha berkata bahwa latihan itu untuk mengatasi kemabukan dan keangkuhan, serta mengatasi kehausan, atau lebih tepatnya, mendisiplinkan nafsu. Jika menggunakan perumpamaan rasa haus, kita sesungguhnya bisa memahami yang Buddha maksud dengan nafsu. Tanha adalah bahasa Pali untuk haus. Ini seolah kita mengalami kekurangan cairan dan selalu ingin minum. Kita merasa bagaimanapun harus minum. Itulah nafsu, yang faktanya merupakan derita fisik. Kita berpikir bahwa rasa haus kita hanya dapat diatasi saat kita memperoleh segelas air atau secangkir teh. Tapi begitu kita memperoleh segelas air, kita menginginkan segelas lain. Itulah masalahnya dengan rasa haus. Kita mengira bahwa kita bisa mengatasi rasa haus dengan mengasupnya. Ada beberapa rasa haus yang harus Anda asup. Tapi banyak rasa haus yang tidak pernah dapat diatasi dengan mengasupnya. Satu-satunya cara Anda mengatasi masalah ini adalah dengan mendisiplinkan rasa haus. Makin Anda mengasupnya, makin bertambah keinginannya. Itulah mengapa Anda tidak dapat mengatasi rasa haus dengan cara itu. Rasa haus yang saya bicarakan ini adalah rasa haus akan kenikmatan dan seksualitas.
Suatu kali, Buddha pernah mengatakan bahwa ada 3 hal yang Anda tidak pernah merasa cukup, tidak pernah menemukan pemuasan di dalamnya. Kalau saya ingat dengan benar, yang pertama adalah seks, yang lainnya tidur, dan yang ketiga alkohol. Kalau berurusan dengan 3 hal itu, kita selalu ingin lebih. Inilah alasannya rasa haus tidak pernah bisa diatasi, tidak pernah dapat diakhiri. Lihatlah cara kerja nafsu. Nafsu adalah duka. Begitu nafsu mewujud dalam batin, begitu kita menginginkan sesuatu, timbullah masalah. Maka ada urusan yang harus dituntaskan. Kita terpaksa harus memiliki cita-cita terhadap hal itu, bergerak ke hal itu, mencoba dan mengambil hal itu. Jika kita berhasil meraih apa yang kita ingini, apakah nafsu berakhir untuk sejenak? Jika tidak mendapatkannya, kita berduka. Namun dengan nafsu, rasa haus ini, begitu kita memperoleh sesuatu, maka kita langsung menginginkan yang lainnya. Itulah sebabnya, jenis nafsu demi memperoleh objek-objek ini tidaklah setia kepada Anda. Begitu Anda mendapatkannya, itu tidak memuaskan Anda. Anda menginginkan hal lainnya. Nafsu menjanjikan bahwa begitu kita memperolehnya, maka kita akan bahagia. Tapi begitu kita memperolehnya, kita langsung menginginkan yang lainnya. Begitulah cara kerja nafsu, cara kerja rasa haus. Anda dapat memahami seperti apa rasanya haus, selalu kehausan. Kemudian mendapat segelas air, dan tidak berselang lama, Anda haus lagi. Dalam kosmologi Buddhis, ada makhluk yang disebut peta. Makhluk ini adalah para hantu, makhluk malang yang karena suatu kama lampau terlahir dalam keadaan tersebut. Mereka memiliki mulut yang sangat kecil dan perut yang sangat besar, yang berarti mereka tidak pernah bisa makan dengan cukup, sehingga mereka selalu lapar dan haus. Anda bisa bayangkan perut amat besar itu memerlukan banyak makanan untuk mengisinya. Tapi dengan mulut sekecil itu, mereka tidak pernah memperoleh cukup makanan. Bayangkan jenis duka seperti itu. Tidak pernah mendapatkan kecukupan, selalu merasa lapar dan haus. Inilah keadaan manusia. Selalu haus akan kesenangan indrawi, akan objek-objek, lapar akan pengalaman, tidak pernah sungguh-sungguh merasa damai. Rasa haus itu harus didisiplinkan melalui latihan sila, samadhi, panya, melalui laku bajik yang menuntun pada kemampuan untuk mengatakan tidak kepada nafsu dalam batin. Menakjubkan jika melihat laku sila, laku pengendalian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Hasilnya adalah kita tidak butuh seks dan kita tidak butuh semua pengalaman yang ditawarkan dunia. Kita sungguh bahagia tanpa hal-hal ini. Merupakan suatu pelepasan dan kelegaan mengetahui bahwa kita bisa merasa bahagia tanpa semua hal yang menyulitkan dan berbahaya ini, yang begitu syarat dengan masalah dan duka. Beberapa tahun lalu, ada orang memberitahu saya akar makna kata pernikahan berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti berjudi. Saya tidak tahu apa ini benar, tapi pernikahan itu memang perjudian. Anda tidak pernah benar-benar mengetahui siapa yang Anda nikahi sampai mungkin beberapa tahun setelah upacara pernikahan. Kita bisa memahami bahwa nafsu indera syarat dengan bahaya. Dan dengan mengatasinya serta mengendalikan diri kita dari bahaya itu, kita membebaskan diri dari bahaya itu. Kita sesungguhnya mendisiplinkan rasa haus. Jika kita tidak minum, rasa haus lenyap. Contoh bagus dari hal ini adalah duduk meditasi. Ketika pertama kali kita duduk bermeditasi, kita berusaha membuat kita sendiri nyaman. Tapi bagi orang yang baru meditasi, sulit untuk merasa nyaman untuk waktu yang lama. Mereka mesti duduknya begini atau begitu. Mereka terus bergerak-gerak dengan gelisah.
senantiasa mencari posisi yang paling nyaman. Biasanya mereka menemukan bahwa jika mereka terus menuruti rasa haus tubuh akan kenyamanan, mereka tidak pernah menemukan kedamaian. Alih-alih melakukan semua gerak ini, acap kali ada ketaknyamanan. Mereka menemukan bahwa jika mereka mengatakan tidak pada tuntutan tubuh, mendisiplinkan tuntutan itu, dan duduk tenang saja, rasa sakit dan gatal pun lenyap dengan sendirinya. Tampaknya dengan tidak memedulikannya, mereka pun pudar. Menggaruk hanya membuat tambah gatal. Baiklah, saya akhiri dulu pembacaan bab 3 membersihkan batin dari racun sampai di sini. Pada part selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan membacakan lanjutan dari subbab mengatasi kemabukan batin sampai selesai bab 3 ini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang